koordinasi dan pembinaan penanganan pelanggaran di Bawaslu Jakarta Utara. Pesertanya adalah teman-teman Panwascam dari tim Gakumdu dari penyidik kejaksaan maupun dari kepolisian, serta dari OKP, serta teman-teman dari staf Bawaslu Jakarta Utara. Harapan saya adalah adanya persamaan persepsi antara tim Gakumdu dan tim Bawaslu dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran pidana di Bawaslu Jakarta Utara. Karena sekarang juga Perbawaslunya juga baru, yang tadinya Perbawaslu 31 menjadi Perbawaslu nomor 3, serta sekarang juga dalam tahapan pendaftaran calon DPR, DPRD maupun DPD, dan juga ada disinyalir pelanggaran-pelanggaran tindak pidana yang nantinya juga akan timbul pada saat pendaftaran calon anggota legislatif. Diharapkan kita bisa dapat bekerja sama dengan teman-teman tim Gakumdu untuk melaksanakan tugas kita ke depan, sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi tentang hukum atau Perbawaslu atau PKPU yang memang dilaksanakan pada depan. Jadi hari ini telah dilakukan rapat koordinasi terkait dengan proses pengawasan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPD Kabupaten Kota yang dilaksanakan oleh Bawaslu Jakarta Utara, dan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana proses penanganan pelanggaran terkait dengan tahapan pencalonan anggota DPR dan juga dengan potensi-potensi dugaan terjadinya pelanggaran pada tahapan pencalonan. Harapannya. Ya, harapan saya dalam acara ini semoga dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Utara dalam proses pencalonan ini bisa maksimal dan mengawasi pelaksanaan pendaftaran. Jangan sampai ada calon anggota DPR yang mendaftar di KPU tidak memenuhi syarat tapi lolos menjadi calon. Yang perlu diketahui teman-teman pengawas pemilu pada tahap pencalonan ini yang diperhatikan adalah bagaimana persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh calon anggota DPD kepada KPU, apakah itu memenuhi syarat, seperti halnya terkait dengan ijazahnya, apakah itu palsu atau bukan, juga terkait dengan mantan narapidana. Karena mantan narapidana itu selama belum selesai masa hukumannya 5 tahun setelah keluar, maka dia tidak boleh menjadi calon sebagaimana diatur di dalam peraturan KPU dan Mahkamah Konstitusi. Jadi calon anggota DPR itu sebagai mantan terpidana, walaupun dia sudah menyampaikan bahwa dia mantan terpidana kepada publik, tapi dia harus mematuhi juga 5 tahun setelah menjalani hukuman baru dia boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita tegakkan keadilan.